Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam warga seluruh sekalian. Bahwa kami berdiri di sini bukan tanpa alasan, ada presentasi yang akan kami sampaikan. Sebuah hasil penelitian kami tentang pembangunan alun-alun Kencong yang baru di Desa Keraton. Sebelumnya akan saya bacakan susunan materi pada kesempatan kali ini. Dimulai dari latar belakang yang akan disampaikan oleh Putra, rumusan masalah akan disampaikan oleh Lala, tentang tujuan penelitian disampaikan oleh Dapat. Aulia akan menyampaikan tentang manfaat penelitian, dilanjutkan dengan pembahasan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Dava, Talita, Lala, dan kemudian ditutup oleh kesimpulan oleh Aulia dan Putra. Mari kita mulai pembahasannya, dimulai dari latar belakang. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang dari alun-alun Desa Keraton sejak dulu merupakan lapangan persegi panjang dengan rumput dan pohon-pohon yang tinggi, berfungsi sebagai ruang publik untuk kegiatan sosial dan ekonomi. Di Kecamatan Kencong, Jember, sedang dibangun alun-alun Desa Keraton seluas 8.900 meter persegi dengan anggaran 400 juta untuk saat ini, dan dana tersebut berasal dari dana desa dan dari dana pusat juga. Proyek yang dipimpin oleh Pak Agus Prianto ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui UMKM serta menyediakan fasilitas sebagai jogging track, lapangan olahraga, dan area bermain sebagai pusat kegiatan dan wisata baru. Jadi rumusan masalah yang telah kita penelitian yang kita telah lakukan, rumusan masalah kita ada 4. Nah, saya akan menjelaskan rumusan masalah 1 dan 2. Rumusan masalah yang pertama, apa manfaat adanya alun-alun bagi UMKM di Kecamatan Kencong, Desa Keraton? Yang kedua, kapan alun-alun Kecamatan Kencong, Desa Keraton diresmikan? Dan rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana pendapat masyarakat Desa Keraton dengan adanya kebijakan pembangunan alun-alun Desa Keraton. Dan rumusan masalah yang keempat yaitu berapakah anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan alun-alun Desa Keraton. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama mengetahui latar belakang dibentuknya alun-alun di Kecamatan Kencong di Desa Keraton. Yang kedua menganalisis dampak dibentuknya alun-alun di Kecamatan Kencong, Desa Keraton bagi masyarakat sekitar dan kebijakan pemerintah. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat teori. A. Memberikan sumber informasi bagi peneliti dalam memahami hubungan antara pembangunan alun-alun dengan meningkatkan UMKM dari kesejahteraan masyarakat. B. Menjadikan dasar penelitian ilmiah untuk memahami bagaimana keberadaan alun-alun dalam Kecamatan Kencong, Desa Keraton dapat memengaruhi tata ruang wilayah dan interaksi sosial masyarakat. Yang kedua, manfaat praktis. A. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kencong dalam mengambil kebijakan yang lebih tepat terkait pembangunan serta pengembangan fasilitas umum yaitu alun-alun. B. Membantu pelaku UMKM memahami perilaku ekonomi yang muncul dan meningkatkan pendapatnya akibat adanya alun-alun di wilayah Desa Keraton. Pembahasan yang pertama tentang mengenai manfaat alun-alun bagi masyarakat. Tentunya pembangunan alun-alun tersebut memberi banyak manfaat, terutama bagi UMKM. Keberadaannya menjadi pusat perekonomian dan yang meningkatkan pendapatan warga. Alun-alun tersebut juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum seperti toilet, tempat berjualan bagi para pelaku UMKM, taman bermain anak, dan juga area olahraga yang tentunya dibangun demi kenyamanan pengunjung dan masyarakat sekitar. Pembahasan yang kedua yaitu kapan alun-alun di Desa Keraton Kecamatan Kencong diresmikan. Menurut Bapak Agus Prianto, peresmian alun-alun belum memiliki tanggal pasti dikarenakan pembangunan didanai oleh pihak kedua atau EO dan dana dibagi menjadi 4 dusun yaitu Kerajaan, Sidonganti, Kedungakap, dan Benang. Pembahasan yang ketiga, bagaimana pendapat masyarakat Desa Keraton dengan adanya kebijakan pembangunan desa Keraton. Pendapat masyarakat berdasarkan keterangan Ibu Asti Dwi Puspa umumnya positif dan
dianggap sebagai bentuk pemenuhan aspirasi warga, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pembahasan yang keempat yaitu berapakah anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan alun-alun di Desa Kraton? Jadi, berdasarkan hasil wawancara Bapak Agus Prianto menjelaskan bahwa pembangunan alun-alun baru di Desa Kraton, Kecamatan Kencor memerlukan anggaran yang cukup besar untuk mewujudkan sarana yang nyaman. Total anggaran pembangunan alun-alun ini diperkirakan mencapai sekitar 400 juta. Tetapi terdapat simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa anggaran pembangunan alun-alun Desa Kraton mencapai sekitar 1 miliar. Dana tersebut berasal dari beberapa sumber, antara lain alokasi dana desa atau APB desa. Penggunaan anggaran difokuskan pada pembangunan area terbuka hijau, fasilitas umum seperti taman, tempat berolahraga, area bermain anak, serta penerangan dan jalan setapak. Dengan adanya alun-alun baru ini, pemerintah desa berharap dapat menciptakan ruang publik yang mendukung kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan adalah pembangunan alun-alun baru di Desa Kraton memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan menjadi pusat sosial, ekonomi, dan budaya. Keberadaan mendorong pertumbuhan UMKM, memperkenalkan desa ke masyarakat luas, serta menyediakan ruang terbuka hijau untuk berbagai kegiatan secara keseluruhan. Alun-alun ini berperan penting dalam meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup warga Desa Kraton. Saran dari kelompok kami tentang alun-alun Desa Kraton tersebut adalah yang pertama, itu adalah masyarakat harus menjaga kebersihan dan menjaga fasilitas umum yang ada di alun-alun Desa Kraton. Dan untuk saran yang kedua, itu adalah masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan baik dan tidak merusak. Karena di alun-alun Desa Kraton sudah dibangun beberapa tempat untuk pelaku usaha UMKM. Jadi mereka harus menjaga fasilitas tersebut dengan baik. Dan untuk yang ketiga, itu menertibkan pedagang kaki lima dengan melakukan penempatan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu kenyamanan dan keindahan taman, agar para pengunjung juga merasa nyaman sama kegiatan di alun-alun Desa Kraton tersebut. Ya, pembahasannya sudah selesai dan ada pertanyaan dari kalian? Izin bertanya, saya Alin Putri Lestari, nomor absen 4, izin bertanya. Kan alun-alun itu sebagai pusat kegiatan. Nah, pendapat kalian bagaimana alun-alun itu berfungsi sebagai penyokong dalam UMKM masyarakat? Terima kasih. Saya Muhammad Sinawasako, izin bertanya, bagaimana kondisi masyarakat Desa Kraton terkait adanya lapangan di desa saat ini? Saya Nadifatul Fikriya, absen 27, izin bertanya. Kenapa lapangannya itu pindah ke depan? Kan dulunya itu kan posisinya ada di belakang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kelompok kami akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Alin Putri Lestari. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat kita terhadap adanya alun-alun Desa Kraton untuk menyokong UMKM? Jadi pendapat kita itu, kita sama sekali dengan adanya alun-alun Desa Kraton yang baru. Dan juga Pak Agus Prianto sendiri menyediakan tempat-tempat untuk berjualan bagi UMKM. Dan Pak Agus sendiri juga sangat mendukung untuk adanya keberadaan orang-orang yang berjualan untuk UMKM. Saya akan menjawab soal dari Muhammad Isnaf Asakor. Bagaimana kondisi masyarakat Desa Kraton? Kondisi masyarakat Desa Kraton saat ini dengan adanya alun-alun baru di Desa Kraton menjadikan masyarakat lebih mudah beraktivitas seperti berbelanja, berolahraga, dan acara-acara tertentu di pagi hari, sore hari, maupun malam hari. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadifatul Fikriya. Kenapa lapangan Desa Kraton dipindah menjadi ke depan? Dan karena dulunya berada di belakang. Menurut Pak Agus Prianto, yang lapangan yang ada di belakang itu tidak berfungsi atau tidak pernah digunakan sama sekali. Karena
lapangan yang dulu berlokasi di dalam gang-gang sempit, jadi tidak bisa orang banyak untuk mengakses. Dan lapangan baru yang sekarang bisa mudah diakses orang berjualan, orang magang, maupun jogging dan berlari. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatian dan